saya akan menjelaskan tentang pengertian pemasaran internasional. Pemasaran adalah proses perencanaan dan mengeksekusi konsepsi, harga, promosi, dan distribusi ide, barang, dan layanan untuk membuat pertukaran yang memenuhi tujuan individu dan organisasi. Pemasaran internasional adalah pemasaran yang kegiatan operasinya melewati batas-batas lebih dari satu negara. Tahap-tahap pemasaran internasional. Yang pertama, no-foreign marketing, di mana perusahaan sudah berhubungan dengan dunia internasional, tetapi bukan karena inisiatif atau belum ada usaha sendiri untuk memasarkan ke pasar luar negeri. Yang kedua, inforeign marketing, di mana perusahaan mulai memasarkan sendiri ke pasar luar negeri, tetapi hanya kalau mempunyai surplus produksi. Yang ketiga, regular foreign marketing, di mana produsen sudah mempunyai perencanaan untuk memasarkan produknya ke pasar asing, dipasarkan sendiri atau melalui penyalur domestik maupun distributor asing. Yang keempat, global marketing operation, di mana produsen benar-benar telah terlibat dengan dunia internasional secara global. Manajemen pemasaran internasional. Pemasaran internasional berfungsi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh hampir semua aktivitas organisasi lainnya. Manajemen pemasaran internasional meliputi strategi korporasi, strategi bisnis, dan strategi fungsionalnya. Tantangan utama bagi manajer pemasaran perusahaan adalah untuk mengadopsi strategi pemasaran internasional yang mendukung keseluruhan strategi bisnis perusahaan. Strategi bisnis dapat mengambil salah satu dari tiga bentuk: diferensiasi, biaya kepemimpinan, atau fokus. Standarisasi dan kostumisasi pemasaran internasional. Perbedaan antara standarisasi dan kostumisasi sudah jelas. Standarisasi memungkinkan perusahaan untuk mencapai dan mempertahankan efisiensi manufaktur, distribusi, promosi, dan operasi yang lebih sederhana dan lebih efisien. Namun, perusahaan mungkin menderita kehilangan penjualan jika produk gagal memenuhi kebutuhan unik pelanggan di pasar. Kostumisasi memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan produk guna memenuhi kebutuhan pelanggan di setiap pasar. Kebijakan produk dalam pemasaran internasional. Keputusan utama kebijakan produk yang dihadapi pemasar internasional adalah sejauh mana produk perusahaannya harus standar di pasar atau disesuaikan dalam pasar individu. Salah satunya adalah sifat produk, target pelanggan, pengguna industri, atau konsumen individu. Meskipun beberapa produk industri disesuaikan dan beberapa standar produk konsumen, pada umumnya produk industri lebih cenderung menjadi standar dari produk konsumen. Kebijakan harga dalam pemasaran internasional. Kebijakan harga secara langsung mempengaruhi ukuran pendapatan yang diterima oleh perusahaan. Kebijakan ini berfungsi sebagai senjata strategis penting dengan memungkinkan perusahaan untuk membentuk lingkungan kompetitif dalam melakukan bisnis. Perusahaan domestik dan internasional harus berusaha untuk mengembangkan strategi harga yang akan menghasilkan keuntungan operasi, tapi tugas yang dihadapi perusahaan internasional lebih kompleks daripada yang dihadapi perusahaan yang semata-mata domestik. Kebijakan promosi dalam pemasaran internasional. Dalam perusahaan internasional, promosi menjual produk dan layanan konsumen. Iklan atau advertising yang merupakan unsur yang paling penting dalam campuran promosi. Sebagai sebuah perusahaan yang mengembangkan strategi periklanan harus memperhatikan tiga faktor. Yang pertama, pesan yang disampaikan, dua, media yang tersedia untuk menyampaikan pesan, dan sejauh mana perusahaan ingin mengglobalisasikan iklan. Selanjutnya, kebijakan distribusi dalam pemasaran internasional. Distribusi adalah proses mendapatkan produk dan layanan dari perusahaan ke tangan pelanggan. Sebuah perusahaan internasional menghadapi dua set penting dalam masalah distribusi. Yang pertama, secara fisik mengangkut barang dan jasanya dari mana mereka diciptakan untuk berbagai pasar, di mana mereka adalah untuk dijual. Memilih sarana yang digunakan untuk barang-barang di pasar-pasar itu ingin melayani. Selanjutnya, pembahasan studi kasus mengenai kasus pemboikotan skincare Scarlett Whitney.
Scarlett Whitening merupakan produk skincare yang disukai oleh masyarakat karena harganya yang terjangkau dan kualitasnya yang sangat bagus. Namun, akhir-akhir ini produk ini sedang ramai diperbincangkan karena salah satu postingan dari pemiliknya yaitu mengenai perang Israel dan Palestina, di mana niat awalnya postingan tersebut untuk menyampaikan keprihatinan terhadap Palestina, namun berujung menjadi kesalahpahaman masyarakat, di mana setelah dia menyampaikan statementnya mengenai perang tersebut, di video yang diunggah tersebut, Felicia Angelista atau pemilik dari Scarlett tersebut menyampaikan turut prihatin terhadap perang yang terjadi antara Palestina dan Israel. Namun video yang muncul adalah video-video penyerangan pasukan Hamas terhadap Israel dan kaburnya atau larinya masyarakat Israel ketika diserang oleh pasukan Hamas oleh Palestina sendiri. Setelah viralnya video tersebut, lalu muncullah video klarifikasi mengenai video sebelumnya yang memperlihatkan video antara penyerangan pasukan Hamas terhadap Israel. Akhirnya produk ini berujung pemboikotan karena diduga mendukung Israel, sehingga masyarakat enggan memakainya. Pemboikotan ini hanya terjadi di Indonesia, sedangkan di negara seperti Korea sendiri, Scarlett tetap dipasarkan sebagaimana mestinya. Karena adanya pemboikotan tersebut, Scarlett mengalami kerugian yang cukup drastis serta manajemen pemasaran yang kacau ketika itu. Bagaimana cara Scarlett mengatasi manajemen pemasaran yang kacau? Berikut penyelesaian dari kasus tersebut. Strategi yang dipakai oleh Felicia Angelista atau pemilik dari Scarlett ini ialah dengan meningkatkan kualitas dan memberikan promo serta bonus besar-besaran kepada konsumennya. Hal ini dilakukan karena kritik pedas dan aksi pemboikotan terhadap produk ini menjadi tamparan tersendiri, sehingga produk tersebut bahkan banting harga secara drastis. Strategi lain yang dipakai ialah dengan menggait artis K-pop yaitu Twice menjadi brand ambassador produk Scarlett Whitening.